Bab 106, Pramuka Melayang Bunga Bangunan. Sebagai pengawas, anggota berharga dari bangunan bunga melayang. Mengapa kau melakukan ini? Terlepas dari betapa senangnya dia, yang terbaik adalah menutupi semua pangkalan dan mengetahui situasinya secara mendetail. Mata Qin Caiqing menunjukkan tatapan yang dalam saat nadanya semakin dingin. Itu bukan urusanmu. Yang harus Anda lakukan adalah mendapatkannya. Tapi bangunan bunga melayang penuh dengan penjaga. Bagaimana aku? Qin Caiqing memotongnya. Kamu tidak perlu khawatir dengan ini. Aku membuat persiapan. Setelah dia berbicara, Qin Caiqing meletakkan peta di tangannya. Zuo Fan melihat banyak garis dan simbol warna-warni yang dipadukan dalam jaring yang rumit. Mudah diingat, berisi medan gedung bunga melayang bersama dengan rute patroli dan saat mereka berganti shift. Dengan keahlianmu, selama kamu pintar, tidak akan sulit untuk masuk dan keluar. Menyipitkan mata, Zuo Fan menyingkirkan peta itu sambil berpikir keras. Ini adalah kesempatan sempurna untuk mendapatkan akar bodi, tetapi curiga bahwa ini mungkin jebakan. Qin Caiqing mungkin sudah mengetahui identitasnya dan melakukan penyergapan di sana. Jika dia melawan para ahli surga yang mendalam, bahkan sayapnya pun tidak bisa menyelamatkannya. Meskipun sangat tidak mungkin hal ini terjadi, jika dia tidak mendapat bantuan pengawas iris, memasuki bangunan bunga melayang akan sulit. Apakah kamu sudah mengambil keputusan? Pengawas iris menatap wajahnya. Hatinya gugup. Tuan Muda Song, maaf jika saya harus menggunakan bahasa yang tidak pantas ketika saya mengatakan ini. Tetapi jika Anda tidak melakukannya dan malah membocorkannya, saya akan mencungkil mata Anda, menjulurkan lidah Anda, dan merobek lengan dan kaki Anda dari tubuh Anda. Dan pilihan apa yang tersisa untukku? Zuo Fan mencibir, meskipun, pengawas iris, harus saya akui, itu agak kejam untuk Anda lakukan. Merobek anggota tubuh saya, menjulurkan lidah saya, dan mencungkil mata saya lebih buruk daripada mati. Mengetahui dia menyetujui permintaannya, hati pengawas iris mereda. Aku bukan orang yang menganggap enteng pembunuhan. Tetapi karena Anda telah melihat peta dan masih memilih untuk tidak setuju, semua tindakan itu untuk mencegah Anda membocorkan rahasia, baik melalui tulisan atau lainnya. Memutar matanya, mulut Zuo Fan berkedut. Lalu, mengapa kamu harus mengambil kakiku? Apakah kakiku berguna untuk menulis? Aku tidak tahu. Dengan keanehan apa Tuan Muda Song, siapa yang tahu apa yang benar-benar mampu Anda lakukan? Qin Caiqing tersenyum konyol, tersembunyi di balik cadarnya. Meskipun wajahnya dikaburkan, kecantikannya tidak bisa disembunyikan. Zuo Fan menghela nafas. Dia cantik, tapi hatinya sangat beracun. Ini adalah sesuatu yang bisa dia pahami. Dunia ini adalah dunia di mana kekuatan benar, dan manusialah yang memerintah. Seorang wanita harus cukup ganas, cukup beracun, untuk berdiri tegak di dunia ini. Dengan betapa naif dan mudah tertipunya Sue Ningsiang yang murni, jika bukan karena pertemuannya dengan iblis, Zuo Fan, dia pasti sudah menjadi kuali lembah neraka sekarang. Zuo Fan mulai mengingat kembali kehidupan tanpa beban yang mereka jalani di pegunungan Albis. Itu adalah hari-hari terbaik dan terpendek dalam hidupnya. Tuan Muda Song, kamu akan pergi malam ini. Begitu cepat, Zuo Fan menatap Qin Caiqing. Dia tidak sabar untuk mendapatkan akar bodi, tapi tidak sebanyak itu. Siapa yang tahu pengawas iris bahkan lebih terburu-buru. Tuan Muda Song, ada sesuatu yang mungkin tidak kamu ketahui. Qin Caiqing menghela nafas, akar bodi adalah sesuatu yang dilindungi oleh Tuan Bangunan sendiri. Hanya ketika bulan purnama dia pergi mengasingkan diri, meninggalkan akar bodi dalam perawatan paviliun harta karun. Kami kehabisan waktu, karena dia akan segera keluar. Kecantikan nomor 1 Tianyu, Chu Qingcheng.
Zuo Fan mengangkat alis, apa kultivasinya? Tatapannya tertuju pada Zuo Fan. Sampai dia yakin dia tidak menunjukkan reaksi aneh, dia menjawab, meskipun ragu, dia adalah adik perempuanku, dan seharusnya berada di lapisan ketiga tahap surga yang mendalam. Sebanyak itu mungkin untuk dilawan. Zuo Fan menganalisis, lalu mengangguk, kalau begitu aku akan pergi malam ini. Qin Cai Qing sangat gembira dan melepaskan aroma kedong bersaudara untuk membangunkan mereka. Karena mereka keluar selama pembicaraan, Qin Cai Qing menjelaskan bahwa mereka pingsan setelah minum anggur yang begitu kuat, tetapi itu tidak akan terjadi lagi di masa depan. Ini mengakhiri pertemuan dan Qin Cai Qing melihat mereka keluar. Dong Tianba sangat senang untuk pergi sekarang setelah tujuannya tercapai. Saat mereka melewati pintu masuk, kedua wanita itu masih ketakutan, menahan lidah mereka. Tapi begitu ketiganya pergi, Zuo Fan melemparkan pil ke udara. Kilatan merah terbang keluar darinya dan menelan pil penyembunyian energi, lalu masuk ke iris edifice. Dia penasaran ingin tahu seperti apa permainan iris overseer yang sebenarnya. Blood Infant bergerak seperti hantu, memasuki ruang tamu, tanpa sepengetahuan siapapun, di mana pengawas iris masih duduk. Batuk tiba-tiba datang dan seseorang muncul di belakang Qin Cai Qing. Zuo Fan berteriak, Vicious Pill King Yan Song. Kenapa dia ada di sini? Mengapa kau melakukan ini? Yan Song menyentuh bahunya dan meremasnya, membuat Qin Cai Qing meringis dan wajahnya berubah menjadi hijau. Qin Cai Qing menggertakkan giginya saat dia berkeringat, Tetua Yan, saya pengawas iris. Jika saya tidak melakukan ini, saya tidak bisa lagi mempertahankan posisi saya. Begitu si bodoh mendapatkan barang itu, hidupnya akan berjalan dengan sendirinya dan tidak ada yang tahu keterlibatan saya. Kamu masih berpikir untuk keluar dari tanggung jawab bahkan ketika kamu menjalankan rencanaku. Jika ada yang tidak beres dengan bocah itu dan merusak rencanaku, aku akan memintamu untuk menjawabnya. Yan Song mencengkeram Qin Cai Qing lebih keras, melemparkannya ke tanah. Dia hanya bisa membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya saat air mata penghinaan membasahi pipinya. Yan Song mengejek, dari 15 pengawas, saya mengendalikan lebih dari setengahnya. Bangunan bunga melayang akan segera berada di bawah Pilking Hall dan yang pertama dari 7 rumah yang akan ditelan. Apakah menurut Anda mengungkap ini akan membantu Anda? Selama saya di sini, bertingkahlah seperti pengawas iris Anda, bukan untuk menara bunga melayang, tetapi untuk Pilking Hall saya. Kamu dengar bocah itu, ada seseorang di kota ini yang bisa menghilangkan racunmu. Jika racunmu sembuh, bagaimana kamu akan mengancam pengawas lainnya? Yan Song memberinya senyum menghina dan jahat, apakah kamu selalu menunggu kedatangan pria yang akan menyelamatkan bangunan bunga melayang dari krisis ini? Hahaha, sungguh angan-angan. Rainbow Cloud Palm saya terdiri dari 7 racun buas dan tidak ada yang bisa menghilangkannya. Bocah itu hanya beruntung terkena 3 telapak racun muridku. Jika itu milikku, bahkan alkemis paling terkenal pun tidak bisa menyelamatkan nyawanya yang malang. Qin Cai Qing menggigit bibirnya, jejak darah mengalir ke bawah dan air mata berkaca-kaca dari kebencian yang dibawanya. Mendengus, Yan Song menendangnya, jalang, singkirkan dia begitu dia kembali. Atau Anda dan saudara perempuan Anda akan menunggu kematian tanpa saya, hahaha. Seorang wanita akan selalu menjadi wanita, bergantung pada pria. Kamu pasti mengalami delusi karena berperang melawan dunia manusia. Yan Song tertawa saat dia pergi. Zuo Fan menduga dia pasti merasakan kebencian, kemarahan, dan ketidakberdayaan yang mendalam. Padahal itu tidak ada hubungannya dengan dia. Jadi dia menginginkan Blood Infant untuk kembali. Sekarang cahaya telah menyinari masalah ini, dia bisa keluar semua.
dia akan mendapatkan akar bodi dan melewati kota. Adapun klan Song dan Dong, terima kasih telah jatuh. Zuo Fan mencibir diam-diam, menatap saudara-saudara Dong tanpa penyesalan. Mereka memiliki penatua untuk mengeluarkan mereka dari situasi apapun. Lagi pula aku berutang apapun pada kalian. Jadi, bersyukurlah karena telah membantuku. Oke. Saudara-saudara Dong membalas senyum hangatnya dengan senyum mereka yang lain. Meskipun penampilan bisa menipu, bahkan senyuman menyembunyikan bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Di tengah malam, keheningan memerintah. Jalanan kosong tapi ada beberapa yang bergerak di sekitar gedung besar, patroli. 3 kata ditempatkan dengan anggun di gedung itu, bangunan bunga melayang. Zuo Fan melintas dalam kegelapan, mengenakan pakaian hitam dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia memanfaatkan patroli yang berganti shift dan menyelinap masuk. Melalui serangkaian liku-liku yang aneh, dia tiba di sebuah kolam. Melihat ke belakang, Zuo Fan menghela nafas dan mengeluarkan peta sambil tersenyum. Dengan bantuan Qin Cai Qing, saya tidak akan mengetahui semua susunan ini. Ada 10 dari mereka. Aku baru saja melewati 1 dan masih ada 9 lagi. Zuo Fan menghela nafas dan melangkah mundur ke dalam kegelapan. Dia mahir dalam susunan, tetapi akan sangat mudah terjebak di dalamnya tanpa penyelidikan sebelumnya. Tetapi mengetahui peta dan rute para murid, dia memilikinya di dalam tas. Kurasa orang-orang mengatakan ini, serangan yang bisa kamu hindari siang dan malam, tapi pencuri sulit dilawan. Ketika saya kembali ke klan Luo, saya harus membuat pengaturan yang tepat sehingga hal ini tidak akan pernah terjadi pada saya. Zuo Fan memiliki waktu yang mudah dengan susunan, dia bahkan menikmati penerbangan mewah. Segera, 10 arai dibersihkan. Tujuannya hampir terlihat. Paviliun Harta Karun, Akar Bodi. Bab 107, Bisikan Bunga Melayang. Di bawah penutup malam hitam pekat, Zuo Fan maju seperti kucing melalui penjaga dan tiba di halaman dalam. Tapi entah kenapa dia berhenti, alisnya berkerut. Mengambil peta lagi, Zuo Fan mengalihkan pandangannya dari peta ke tata letak berulang kali, seseorang mengubahnya. Halaman dalam memiliki susunan kelas 5, shifting defensive array. Itu memengaruhi setiap sudut halaman dan mengacaukan tata letak. Mengikuti penjelasan peta, bangunan bunga melayang bergeser sebulan sekali untuk perlindungan. Sedemikian rupa sehingga bahkan para murid pun tidak tahu tentang tata letak yang baru. Tapi Qin Cai Qing adalah seorang pengawas dan mengetahui dasar di balik pergeseran itu, menunjukkan lokasi-lokasi penting di peta. Sekarang dia ada di sini, Zuo Fan melihat ada pergeseran lain, dengan lokasi tersebut tidak berlaku lagi. Dia sekarang terpaksa mencari paviliun harta karun di mana-mana. Kutukan, segalanya menjadi lebih buruk. Zuo Fan menghela nafas saat dia melangkah dengan ringan, sambil membiarkan Blood Infant keluar untuk membantu menyelesaikan masalah. Hus. Blood Infant melintas melalui kamar kosong demi kamar kosong sampai merasakan kekuatan yang tiba-tiba kuat. Zuo Fan menyipitkan mata, ahli surga yang mendalam, dan membuat bayi darah lenyap. Di ruangan yang jarang, dengan tempat tidur, meja, dan kursi, lampu kuning menyala redup di atas meja. Zuo Fan mengenali lelaki tua yang bermeditasi di tempat tidur sebagai tetua ke-8 Xie Tianyang, Jian Suifeng. Pintu berderit dan Xie Tian yang masuk dengan berkeringat, terengah-engah saat dia merosot di kursi. Jian Suifeng membuka matanya dan menatap Xie Tianyang dengan senang. Tianyang, kamu sudah bekerja keras akhir-akhir ini. Tidak akan lama sebelum Anda melampaui kakak laki-laki Anda. Ayahku selalu mengatakan kakak laki-laki adalah seorang jenius yang datang sekali dalam 1 milenium. Bahkan kultivator Radiant State tidak bisa mengalahkannya, jadi bagaimana saya bisa membandingkannya?
Xie Tianyang dipenuhi dengan semangat juang, saya puas selama saya bisa melampaui bajingan itu. Jian Suifeng tersenyum, maksudmu, Zuo Fan yang aneh itu? Ya. Mata Xie Tianyang bersinar dengan kesedihan. Tetua ke-8, satu-satunya penyesalan saya dalam hidup adalah saya tidak berdaya di Blue Expanse City karena saya tidak berlatih lebih keras. Aku mengecewakan Ning'er saat dia sangat membutuhkanku. Saya harap lain kali saya yang akan melindunginya, bukan Zuo Fan. Jian Suifeng menghela nafas, Tianyang, kamu terlalu berbakat dan tuan tempat tinggal tidak akan membiarkanmu menikahi putri klan kelas 2. Aku tahu itu, hanya saja. Xie Tianyang terkekeh pada akhirnya, jika ada satu hal baik yang diajarkan Pang Sialan itu kepadaku, itu mungkin benar. Tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dapat Anda lakukan. Anda semua terus mengatakan betapa berbahayanya Yu Guiqi, tetapi bukankah dia menemukan ajalnya ada di tangan Zuo Fan? Dengan kekuatan yang cukup, aku akan memutuskan mempelaiku, dan ayah tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikanku. Tertawa, Xie Tianyang meninggalkan ruangan. Tianyang, kemana kamu pergi? Pelatihan. Xie Tianyang tegas dalam keputusannya, matanya bangga, dari 9 bentuk ruang mengalir, aku hanya tahu 4. Saya akan berlatih yang kelima. Apa, kamu tahu yang keempat? Jian Suifeng menyaksikan kepergian Xie Tianyang dengan bangga, menyaksikan pertempuran Zuo Fan pasti memotivasinya. Jika dia terus seperti ini, tidak akan lama lagi dia berada di tahap surga yang mendalam, hahaha. Blood Infant menyelinap keluar, Zuo Fan menggelengkan kepalanya, tidak menyangka Xie Tianyang menganggapku sebagai saingan. Ini bagus, dengan kekuatannya, aku bisa tenang mengetahui dia bisa melindungi Ning'er. Zuo Fan memindahkan bayi darah ke ruangan lain. Tapi itu hanyalah ruangan kosong lainnya. Dari peta, paviliun harta karun selalu digeser dekat dengan kamar tuan bangunan. Itu tidak dekat yang kosong ini. Tapi, di mana kamarnya? Saudari Dandan, beri aku ciuman, satu saja. Tuan Mudayan, tolong jangan. Ai, tunanganmu, Lin Tianyu, sudah dirusak oleh bocah itu. Dia tidak bisa membuatmu bahagia, jadi biarkan aku. Dia tiba-tiba mendengar 2 suara dan memindahkan bayi darah ke dalam ruangan, berharap untuk menguping beberapa petunjuk. Tapi Zuo Fan kaget saat Blood Infant masuk. Aku mengalahkan omong kosong murid ini, tapi dia sekarang sudah pulih. Alkemis nomor 1 Pilking Hall pasti pantas mendapatkan ketenarannya, menyembuhkan anak didiknya sedemikian rupa hanya dalam 3 hari. Hanya alkemis kelas 7 yang bisa melakukan itu. Saat sang murid pulih, begitu pula nafsunya. Dia sekarang berada di tempat tidur memegang tangan Xiao Dan tanpa melepaskannya. Pikirannya harus berada di selokan. Pasangan mesum, tidak ada dari kalian yang berharga sepeser pun. Aku tidak punya waktu untuk menyia-nyiakanmu. Zuo Fan mendengus ke dalam. Yan Fu tiba-tiba menarik Xiao Dan ke tempat tidur dan membayanginya. Hehehe, Nona cantik, tetaplah bersamaku malam ini. Tidak, Tuan Mudayan. Para wanita dari bangunan bunga melayang memberikan diri mereka kepada suami mereka hanya pada malam pernikahan mereka. Bangunan bunga melayang apa? Itu semua akan menjadi milik Pilking Hall cepat atau lambat. Mata Yan Fu menjadi jahat saat dia memandang Xiao Dan dengan curiga. Apakah kamu masih merindukan tunanganmu yang impoten itu? Tidak, Xiao Dan menangis. Lalu apa yang kamu tunggu? Mari kita bersenang-senang. Yan Fu mulai menggerak-gerakkan tangannya saat tangan Xiao Dan memprotes tanpa daya. Tuan Mudayan, jangan. Saya perlu memberi hormat kepada tuan saya setiap malam. Memberi hormat. Bukankah tuannya pengawas Peony? Itu berarti mengikutinya akan membawanya lebih dekat ke Treasure Pavilion.
Zuofan menghentikan langkahnya dan hatinya meledak karena amarah saat melihat Yan Fu hendak mengambil keuntungan dari Xiao Dandan. Sialan, turunkan F***, bajingan. Jangan merusak rencanaku, dia masih perlu mengunjungi tuannya. Blood Infant memasuki Yan Fu dalam sekejap. Yan Fu baru saja melonggarkan ikat pinggangnya tetapi kemudian merasakan sakit yang tajam di perutnya. Dengan wajah yang memudar, dia menjatuhkan diri ke lantai. Xiao Dandan masih menggigil bahkan setelah dia pingsan. Dia meletakkannya di tempat tidur dan menutupinya dengan selimut. Kemudian pergi setelah menyeka air matanya. Mungkin karena ketakutannya, dia tidak mempertanyakan mengapa Yan Fu kabur dan pergi. Zuofan mencibir saat dia mengiring Blood Infant untuk mengejarnya. Yan Fu bukanlah orang penting. Dia tidak ingin mendapatkan kemarahan Vicious Pilking karena bocah itu. Jadi, dia hanya membiarkan bayi darah menyedot cukup banyak darah Yan Fu untuk menjatuhkannya. Mengikuti Xiao Dandan, Zuofan segera tiba di sebuah bangunan besar. Lampu menyala dan aroma wanita melayang lebih dari 100 meter. Blood Infant mengikuti Xiao Dandan, yang bergegas ke pintu tempat dia mengetuk. Zuofan terkejut dan mengirim Blood Infant ke dalam. Dia menemukan tidak hanya seorang wanita tetapi juga seorang pria. Dia sangat berani dan, terlepas dari kerudungnya, dadanya ditutupi oleh kain tipis sementara punggungnya terbuka. Mata promiskuusnya mendarat pada pria itu. Dia adalah seorang pria parubaya, dengan kumis terbelah yang menatap dada wanita itu dengan panas. Bagaimana ini rumah 7 bangsawan? Akan lebih baik mengubah namanya menjadi rumah bordil. Mengapa kemanapun saya pergi, saya akhirnya melihat hal-hal ini? Zuofan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tapi dia masih laki-laki dan mau tidak mau mengintip lagi. Penatualin, apakah kamu mencintaiku? Wanita itu terkikik. Sambil mengangguk-angguk, pria itu meneteskan air liur. Aku mencintaimu dengan segenap keberadaanku, pengawas Peony. Aku, Lin Zitian, sangat mencintaimu dan bahkan mati untukmu. Saya hanya berharap pengawas mengizinkan saya melihat sekilas fitur halus Anda. Dia meraih cadarnya, tetapi pengawas Peony mengelak dengan cekikikan. Penatualin, Anda harus menjadikan saya milik Anda terlebih dahulu sebelum mengambil cadar saya. Aku pasti akan menjadikanmu milikku. Lin Zitian diliputi nafsu, seolah-olah dia tidak pernah melihat seorang wanita seumur hidupnya. Pengawas Peony memutar matanya, kalau begitu, apakah kamu setuju dengan syarat pernikahanku? Lin Zitian mengerutkan kening dan wajahnya jatuh. Peony, jangan mempersulitku. Ketujuh rumah tahu betapa mengerikannya Vicious Pilking itu. Memintaku untuk menghadapinya sama saja dengan menginginkan nyawaku. Lin Zitian, kemana perginya semua cinta yang kamu nyatakan itu? Bukankah kau bilang kau akan mati untukku? Aku rela mati untukmu, tapi bukan kematian yang sia-sia. Semua pria adalah penipu. Kemarahan pengawas Peony berkobar dan meraung, air mata mengalir di matanya. Lin Zitian menggelengkan kepalanya, pergi perlahan. Saat sampai di pintu, dia menghela napas. Peony, aku tahu situasi bangunan bunga melayang dan apa yang kau pikirkan. Tapi bangunan bunga melayang tidak ada harapan, tidak ada yang mau menyinggung Pilking Hall untukmu. Jika Anda tidak memiliki tempat yang aman untuk dituju, cari saya di Miri Woods. Lin Zitian pergi perlahan, meninggalkan pengawas Peony menangis. Bab 108, melihat cucu lagi. Menguasai. Sebuah suara halus datang dari belakang pengawas Peony. Dia tahu itu adalah muridnya dan bergegas menghapus air mata sebelum berbalik. Tapi penampilan kacau Xiao Dandan membuatnya marah. Apa yang terjadi? Apakah Yan Fu yang mengacau denganmu kali ini? Apa dia melakukan sesuatu padamu?
Mengunyah bibirnya, Xiao Dandan menahan air matanya saat dia dengan marah menggelengkan kepalanya. Tuan, dia belum melakukan apa-apa. Sambil menghela nafas, pengawas Peony menunjukkan kelembutan saat dia membelai kepala Xiao Dandan. Dandan, aku salah menyalahkanmu. Guru, saya baik-baik saja. Tapi kamu sangat malu karena kamu merawat bangunan bunga melayang. Jangan katakan itu. Pengawas Peony memotongnya. Dandan, ingat, pria di dunia ini hanya tahu menyembunyikan niat mereka di balik kata-kata manis. Mereka mengatakan mereka mencintaimu, bahwa mereka akan mati untukmu, tetapi ketika dorongan datang untuk mendorong, mereka akan meninggalkanmu. Jangan pernah percaya kecanggihan pria. Mata Xiao Dandan berkeliaran sebelum bergumam, mungkin ada pengecualian. Dandan, apa yang kamu katakan? Pengawas Peony menjadi tegas, semua pria di dunia ini tidak berperasaan, tanpa kecuali. Lin Zitian juga sama, tuannya juga sama, dan bahkan Yan Fu itu, mereka hanya melihat kita sebagai sepotong daging. Mereka tidak akan pernah menjulurkan leher mereka untuk salah satu dari kita. Wanita hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Tidak ada orang yang layak atas kepercayaan kita. Tapi Tuan, Xiao Dandan memerah, bukankah Zuo Fan muncul baru-baru ini? Saya mendengar dia mengamuk di Blue Expanse City untuk seorang gadis, membunuh tetua ketujuh lembah neraka. Dia bersedia menentang lembah neraka untuknya. Bukankah ini cinta? Zuo Fan. Pengawas Peony tersentak, saya belum pernah melihatnya dan tidak dapat mengambil keputusan tentang pria seperti apa dia. Tapi rumor melukisnya sebagai iblis yang haus darah. Pertarungannya dengan Yu Guiqi mungkin tidak ada hubungannya dengan gadis itu. Itu bisa menjadi dendam yang dia pegang terhadap tetua ketujuh. Tapi, bukankah ini semua rumor yang disebarkan oleh lembah neraka? Ini jelas dilakukan dengan sengaja untuk mencemarkan nama baiknya. Xiao Dandan berbicara dengan lembut. Pengawas Peony mengangkat alis, gadis, mengapa kamu membesarkannya? Kamu juga belum pernah melihatnya. Pengawas Peony mulai menyatukan semuanya. Akhir-akhir ini kamu aneh. Rewel dan mengeluh tentang Lin Tianyu sambil keluar mencari masalah. Apakah itu semua karena kamu menyukai Zuo Fan? Zuo Fan tertegun. Maksudmu gadis ini bertingkah manja dan mempermalukan klan Dong karena aku? Saya tidak ingat memiliki banyak pesona. Sejak kapan namaku cukup untuk membuat seorang gadis jatuh cinta padaku dan merusak kebahagiaan klan lain? Saya kira menjadi luar biasa memiliki kekurangannya. Zuo Fan mengangkat kepalanya di awan. Xiao Dandan merah padam, bertingkah malu-malu, Tuan, jangan menggodaku. Saya hanya berharap menemukan pria seperti itu sendiri, pria yang bersedia berdiri di 7 rumah untuk gadisnya. Dan itulah mengapa kamu menganggap Lin Tianyu semakin tidak menyenangkan, kan? Pengawas Peony melihat Xiao Dandan mengangguk dan menghela nafas. Anak bodoh, bahkan jika pria seperti itu ada, itu tidak berarti kamu akan cukup beruntung untuk bertemu dengannya. Kami, para wanita dari bangunan bunga melayang, hanya menikah dengan orang-orang yang membentuk klan besar untuk mempertahankan kedudukan kami. Kamu harus menerima takdir ini. Xiao Dandan mengundurkan diri dan mengangguk dengan sedih. Sambil menghela nafas, pengawas Peony menepuk pundaknya. Dandan, aku lelah, tolong berpatroli di sekitar paviliun harta sebagai penggantiku. Ya Tuan. Xiao Dandan pergi dengan membungkuk. Mata Zuo Fan berkilat gembira. Dia mendapatkan apa yang dia inginkan bahkan tanpa bertanya. Ini seperti memberi air kepada yang haus. Alangkah nyaman. Dia memanggil bayi darah kembali dan perlahan mengikuti Xiao Dandan ke mata buta dari guru dan murid. Setelah 15 menit berputar-putar, dia melihat di depannya sebuah pagoda setinggi 50 meter. Jika seseorang memperhatikan, dia akan merasakan energi aneh di sekitarnya.
Sebuah arai. Zuo Fan menyipitkan matanya dan mundur. Arai ini dikendalikan oleh mereka yang tinggal di sini. Jika dia memaksa masuk, dia akan menarik para ahli. Tapi mengapa susunan ini tidak ada di peta? Apakah itu untuk menyesatkan saya atau apakah pengawas Iris tidak tahu? Zuo Fan mencoba mencari tahu alasannya tetapi tidak banyak yang bisa dilakukan. Dia membuang pikiran itu pada akhirnya. Dia hanya berencana untuk mengambil akar bodi lalu lari. Lagi pula untuk apa dia memberikannya? Jadi Zuo Fan memperhatikan gerakan Xiao Dan saat dia berteriak, "Buka!" Energi di sekitar menara mundur. Xiao Dan masuk, diikuti oleh Zuo Fan. Menara itu memiliki 6 tingkat, diterangi oleh mutiara malam. Xiao Dan memeriksa harta karun di setiap level, metode kultivasi, senjata spiritual, dan harta setan. Di lantai 6, sebuah kotak kayu diletakkan di atas alas di tengah ruangan. Xiao Dan membukanya dengan hati-hati, memperlihatkan akar hijau gelap yang memancarkan aroma, mempesona di bawah sinar bulan. Bam! Xiao Dan menutupnya dan tersenyum, semua beres. Kemudian sosok hitam melintas dan memukul lehernya, menjatuhkannya. Hehehe, melihatmu benar-benar penggemarmu, aku akan membiarkanmu pergi. Kain hitam jatuh, memperlihatkan senyum bengkok Zuo Fan. Dia membuka kotak itu dan mengambil akarnya. Tapi saat dia menyentuhnya, dia berteriak, "Sial, itu palsu." Zuo Fan panik. Itu terlihat sangat mirip dengan aslinya sehingga dia tidak menyadari perbedaannya sampai dia menyentuhnya. Akar bodi memiliki esensi vital, dan bahkan sebagai akar, ia masih hidup. Tapi benda ini memiliki tampilan dan getaran yang sama dengan benda aslinya kecuali tidak ada vitalitas di dalamnya. Ini jelas merupakan tindakan balasan terhadap perampok. Menyipitkan mata, Zuo Fan mulai ragu apakah Qin Cai King terlibat dalam hal ini. Tapi apa gunanya membuatnya mencuri yang palsu? Apakah itu untuk membodohi Vicious Pill King? Dia memasukkan akar itu ke dalam kotak dan menyimpannya di dalam cincinnya. Karena itu palsu, dia mungkin juga memberikannya kepada pengawas Iris dan melihat reaksinya. Siapa yang berani merambah paviliun harta karun bangunan bunga melayang? Suara seorang wanita datang dari belakangnya. Dia bisa merasakan kekuatannya dan mengetahuinya sebagai ahli surga yang mendalam. Dia membuat keputusan logis untuk melompati jendela dan lari. Tapi apakah seorang ahli surga yang mendalam akan membiarkannya pergi dengan mudah? Sebuah kain tipis menghalangi jalannya. Keanggunan dan kecantikan wanita itu ditekankan di bawah sinar bulan, mirip dengan peri. Zuo Fan tidak bisa melihat melewati cadarnya, tapi tetap tertegun. Kutukan, melayang bunga bangunan penuh dengan keindahan. Sayang sekali milikmu hanya mengejar item, bukan untuk mencuri gadis. Zuo Fan menyerang. Wanita itu bingung melihat lapisan kedua dari kultivator Bone Tempering datang tepat padanya. Ini tidak berbeda dengan keinginan mati. Wanita itu mendengus ke dalam dan memukul dengan telapak tangan dingin. Zuo Fan mengeluarkan senyum aneh tepat saat hendak memukulnya, menghilang dengan langkah hantu yang membingungkan. Saat berikutnya dia berada di belakang wanita itu, melarikan diri. Dia tidak mengharapkan keterampilan seperti itu darinya dan itu membuatnya lengah. Reaksinya yang tertunda memungkinkannya melarikan diri dengan keunggulan selusin meter. Tapi dia adalah seorang ahli surga yang mendalam dan dia berhasil mengejar ketinggalan. Tangannya yang adil menangkap bahunya saat dia berbalik. Dengan tekanan, Zuo Fan berhenti di tempat. Hehehe, mengerti. Zuo Fan menyeringai. Alih-alih membuangnya, dia meraih tangannya, tidak melepaskannya. Pada saat yang sama, petir pecah saat sayapnya terbuka. Sayap petir adalah harta setan kelas 6 dan bahkan akan mengirim ahli surga yang mendalam ini ke kehancurannya.
Zuo Fan menggunakan trik kotor dan biadab, tapi inilah yang dia kuasai. Merasakan bahayanya, wanita itu melepaskan semua kekuatannya. Yuan Qi yang dingin membuang tangan Zuo Fan. Dia menarik sayapnya dan berteriak, "Saudari cucu." Wanita itu terkejut luar biasa, "Jangan bilang kamu." Zuo Fan tidak berharap untuk mengetahuinya secepat ini, tetapi dia memilih untuk menggunakan keterkejutannya untuk menghilang di malam hari. Cucu dibiarkan berdiri di sana, masih bingung. Bab 109, Keras Kepala Pengawas Iris. Di bawah penutup malam, Zuo Fan bergerak seperti citah melalui alur 50 mil dari kota bunga melayang. Dia berhenti di tempat terbuka dan memeriksa es di tangannya. Dia mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Dia tidak menyangka akan bertemu cucu secepat ini, dan tidak kurang dari itu di gedung bunga melayang. Apalagi dia akan terluka oleh energi yin yang familiar ini. Namun, pertemuan ini memberinya sedikit kemudahan. Zuo Fan melihat ke belakang sambil tersenyum aneh. Disinilah pertemuannya dengan pengawas Iris akan berlangsung. Itu juga merupakan rute pelarian yang ditandai di peta. Dia akan memberinya akar bodi di sini. Apa yang tidak diketahui pengawas Iris adalah bahwa dia tidak datang sendirian, membawa serta ekornya. Sosok putih bersih melayang di dahan tidak jauh di belakang Zuo Fan di bawah naungan kegelapan. Angin sepoi-sepoi menggoyang dedaunan dan Zuo Fan menajamkan telinganya. Dia tahu cucu ada di sini. Kapan ada ahli surga yang mendalam yang tidak bisa mengejar seseorang dari tingkat kultivasinya? Yah, tentu saja, dia tidak menggunakan sayap petir, mungkin ada hubungannya dengan itu. Rencananya adalah untuk mengetahui tujuan sebenarnya pengawas Iris dan identitas asli cucu. Siapa yang tahu jika dia bahkan dapat menemukan petunjuk ke akar bodi yang asli. Semuanya datang kepadanya dalam kilasan inspirasi saat dia mengenali cucu. Yang tersisa hanyalah dua ahli surga yang mendalam untuk bertemu dan mengungkapkan rahasia mereka. Tersenyum, Zuo Fan menghela nafas sambil melihat sekeliling. Disinilah kita seharusnya bertemu, tapi sepertinya aku terlambat. Karena dia tidak menginginkannya, aku akan membawanya saja. Puff. Tawa halus bergema diikuti oleh sosok kebiruan yang mengikuti di antara pepohonan. Matanya yang lembut menatap Zuo Fan dengan marah. "Tuan Muda Song, aku tidak pernah menganggapmu sebagai pria yang tidak sabar. Kamu bahkan tidak bisa menunggu selama 2 menit. Jika kamu mengambil harta itu, satu-satunya hal yang akan terjadi adalah kehancuran klan Song. Aku tahu itu. Tapi kamu juga harus tahu item ini memusingkan kami klan kelas 3. Semakin lama kita memilikinya, akan semakin berbahaya." "Hahaha, Tuan Muda Song adalah orang bijak. Kalau begitu tolong serahkan." Qin Cai Qing tersenyum saat dia melangkah maju. Zuo Fan mengeluarkan kotak itu dan memegangnya di tangannya. Matanya menatap matanya, siap untuk memahami setiap reaksinya. "Pengawas, Anda harus menangani ini dengan hati-hati, jangan sampai itu kembali menggigit saya. Jika ya, Anda harus berurusan dengan saya." Hai, saya tidak tahu bahwa Tuan Muda Song begitu berani dan berhati-hati." Qin Cai Qing terkikik, tapi kemudian matanya berkilat ketika dia membuka kotak itu. Zuo Fan juga menyadarinya. Ya, ini adalah harta Tuan Bangunan Bunga Melayang, akar bodi. Pengawas Iris mengangguk dengan senang. "Tuan Muda Song, Anda telah melakukannya dengan baik." Zuo Fan mengangkat alis saat dia menatapnya dalam-dalam. Dia jelas Qin Cai Qing tahu benda ini palsu, tapi berpura-pura sebaliknya. Tujuannya jelas, agar dia mencuri yang palsu dan bukan akar bodi yang asli. Semua untuk menipu Vicious Pilking. Seperti yang dia pikirkan, sebuah suara tua terkekeh ketika pengawas Iris berbicara. Vicious Pilking melayang di sebelahnya. "Siapa kamu?"
Zuo Fan berpura-pura terkejut dan mundur selangkah. Mendengus, Yan Song menyaksikan Zuo Fan dengan jijik. Hehehe, bajingan busuk, kamu melawan muridku. Apakah kamu sudah lupa? Tapi itu normal karena kamu tidak sadarkan diri. Kau menyakitiku. Zuo Fan memasang tampang merenung lalu berteriak, "Oh, aku tahu, ketika aku sedang mencemari Yan Fu bajingan itu dengan sangat keras, orang tua sialan itu melompatiku. Kau bajingan itu." Mata Yan Song berkilat dan janggutnya bergetar karena marah. Di seluruh kekaisaran Tianyu, siapa yang berani mengutuknya? Tapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan mengatakan dia melompati anak kecil. Dia adalah alkemis nomor 1 di Peking Hall, Vicious Peking. Begitu tersiar kabar, dia menyelinap menyerang seorang junior Bon Tempering, wajahnya akan terlempar ke lumpur. Dia bergegas untuk mengubah ini, "Pang, itu hanya untuk memberimu pelajaran." Kakek yang tak tahu malu, akui saja kau telah melompatiku. Anda sudah sangat tua namun Anda dan murid Anda berkolusi melawan saya sejak awal. Jadi begini cara kerja Peking Hall. Kekuatan memang datang dalam jumlah. Zuo Fan mengejek, seolah berduka atas ketidakadilan itu semua. Qin Caiqing tertawa, sementara Yan Song berubah menjadi ungu. Pang ini terlalu konyol. Kapan murid saya dan saya berkolusi melawan dia? Jika ini keluar, dia akan menjadi bahan tertawaan kekaisaran. Murid 7 rumah memilih klan lain adalah kejadian umum. Tetapi jika seorang penatua bergabung juga, dan melawan klan tingkat ketiga, itu akan menjadi penghinaan total. Lebih buruk lagi, belum ada orang di 7 rumah yang melakukan ini. Yang tua, redakan amarahmu. Ini adalah karakternya, dia cepat membuat marah orang-orang di sekitarnya. Jangan marah, Qin Caiqing menasihati Yan Song, tapi pada akhirnya, dia harus menyembunyikan senyumnya. Memelototinya, kemarahan Yan Song semakin meningkat. Bajingan terkutuk, toh kau sudah mati. Bicaralah sesukamu. Yan Song menggertakkan giginya. Matanya yang dipenuhi amarah menghapus senyum dari wajah Qin Caiqing. Jangan tertawa dan keluarkan. Qin Caiqing memberikan kotak itu dan Vicious Peking membukanya. Kedua matanya menyipit. Bam! Yan Song melempar kotak itu ke tanah, menghancurkan akar bodi di dalamnya berkeping-keping. Qin Caiqing menangis kaget. Elder Yan, kenapa? Itu palsu. Itu bukan akar bodi. Yan Song menatapnya dengan dingin. Qin Caiqing tersentak, wajahnya bingung. Palsu, bagaimana? Akar bodi ini selalu dijaga di paviliun harta karun. Dia akan keluar dari pengasingan jadi itu tidak masuk akal. Kecuali... Qin Caiqing menatap Zuo Fan dengan tatapan curiga, berjalan mendekat dengan niat membunuh. Tuan Muda Song, kupikir kau tahu kapan harus mundur bahkan jika kau bukan tipe pria yang melakukannya. Aku tidak pernah menganggapmu sebagai seseorang yang akan bertukar item. Anda meragukan saya. Zuo Fan memasang wajah ketakutan saat dia melarikan diri, siap untuk melebarkan sayapnya. Dia sekarang memiliki apa yang dia inginkan dan mengungkap taktiknya. Dia, seorang wanita yang berkuasa, tidak melakukannya sendiri dan menggunakan dia, seorang kultivator Bon Tempering yang keras kepala, sehingga dia bisa menyalahkannya. Terlepas dari apakah Yan Song ditipu oleh akar bodi palsu atau tidak, dia masih akan menyalahkannya. Yan Song kemudian akan menyalahkannya karena pilihannya yang buruk pada pria dan tidak akan menyuruhnya pergi ke akar bodi lagi. Akar bodi akan diselamatkan dan dia bebas dari paksaan Yan Song, dan semuanya dengan biaya rendah dari anak klan kelas 3. Bukankah ini situasi yang saling menguntungkan? Zuo Fan mendengus ke dalam saat tinjunya mengencang. Sayang sekali orang di depannya bukan hanya seorang kultivator Bon Tempering, tapi orang yang membunuh Yu Guiqi, Zuo Fan yang aneh. Tidak akan lama lagi.
Cucu akan melompat dan dia kemudian akan membunuh pasangan ini. Apa pengawas pertama gedung bunga melayang? Apa Raja Pilganas? Mereka hanyalah seorang wanita dan orang bodoh tak bertulang yang mengoleskan racun. Membunuh mereka tidak akan mudah, tapi juga tidak akan sulit. Mata Zuofan berkilat haus darah saat dia menjilat bibirnya untuk mengantisipasi. Seolah-olah dia adalah Raja Iblis yang bersiap untuk melakukan pembantaian. Tapi kemudian, sesuatu terjadi. Qin Caiqing yang mendekat, berhenti di jalurnya dan meluncurkan telapak biru ke dada Yan Song. Bam! Di antara ledakan keras itu, bahkan terdengar suara tulang retak. Yan Song terlempar seperti ragdoll ke udara saat dia meludahkan darah. Kamu berani mengkhianatiku. Yan Song merangkak berdiri dan menunjuk ke arahnya dengan amarah dan dendam. Zuofan memperhatikannya dengan bingung, tinjunya rileks. Apa? Bukankah pengawas Iris ingin saya jatuh? Zuofan bingung menemukan penilaiannya salah untuk pertama kalinya. Dia menghela nafas, hati seorang wanita seperti lautan, sangat dalam. Tebakannya adalah yang paling bermanfaat baginya. Tapi pengkhianatannya tidak hanya akan membuat kedua belah pihak menderita, tapi juga bisa menyebabkan mereka mati bersama. Qin Caiqing, jangan lupa, hidupmu ada di tanganku. Kamu mau mati. Vicious Pilking menyeka darah dari mulutnya saat kristal es terbentuk di dadanya. Qin Caiqing mengangkat kepalanya, pikirannya berkata, Yan Song, luruskan ini. Saya pengawas pertama bangunan bunga melayang, pengawas Iris Qin Caiqing. Aku tidak akan membuatmu merusak bangunan bunga melayang bahkan jika aku harus membayarnya dengan nyawaku. Zuofan tertegun. Pengawas Iris biasanya tenang dan tenang. Pengawas yang cantik juga tidak menggunakan bahasa kasar bahkan terhadap lawan yang dibencinya. Untuk beberapa alasan, dia mulai merasa sangat menghormatinya. Bab 110, Tuan Bangunan Bunga Melayang, Chu Qingcheng. Vicious Pilking menyaksikan pengawas Iris yang bangga dengan mata kritis, kebiadaban menetes dari suaranya. Seorang gadis berpikir dia bisa membunuhku. Kamu akan segera melihat, hatimu telah menerima Colt Jade Palemku secara langsung dan meridianmu pasti membeku sekarang. Anda tidak memiliki cara untuk menggunakan Rainbow Cloud Palem. Mata Qin Caiqing berkilat gembira dan bangga. Yan Song, kamu sudah lama mendapatkan ini. Aku mungkin mati karena racunmu tapi itu tanpa penyesalan. Qin Caiqing menyerbu ke arah Yan Song, telapak tangannya bersinar biru saat dia membidik dadanya. Yan Song menarik napas dalam-dalam dan terhuyung-huyung karena dia harus mengeluarkan lebih banyak darah. Seperti yang dikatakan Qin Caiqing, aliran Yuan Qi-nya terhalang. Namun, dia tidak menemukan alasan untuk takut. Jenggot hijaunya bergetar saat dia membuat seringai jahat di wajahnya. Qin Caiqing bahkan tidak berhasil menghubunginya sebelum dia mulai gemetar dan memuntahkan darah hitam. Darah hitam itu begitu kuat sehingga memakan tanah saat mendarat. Iris pengawas bergoyang lalu jatuh. Qin Caiqing tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Hehehe, darah, apakah kamu tidak tahu siapa aku? Kamu pikir kamu bisa menyerangku dengan mudah? Yan Song mendengus, lihat tanganmu. Qin Caiqing mendekatkan tangannya yang gemetaran ke matanya dan menemukan tangannya telah berubah dari putih menjadi ungu. Hahaha, aku Raja Pil Iblis. Setiap inci dari saya ditutupi dengan racun yang menghancurkan. Anda pikir Rainbow Cloud Palem adalah satu-satunya hal yang saya gunakan untuk melawan ahli surga mendalam lainnya seperti Anda. Yan Song tertawa ke langit, matanya yang tajam dipenuhi dengan niat membunuh. Tidak ada yang akan takut padaku jika memang begitu. Hehe, tolol sekali. Aku akan membunuhmu dan menyingkirkan masalah di masa depan. Meski terluka, telapak tangannya memiliki kekuatan yang cukup untuk mengakhiri hidup seorang ahli surga yang mendalam.
Qin Caiqing putus asa, menggigit bibirnya dengan kebencian dan penyesalan. Zuo Fan menyaksikan semuanya dengan tatapan kritis. Dia tidak bergabung karena dia tahu hanya ada satu orang yang bisa menyelamatkan pengawas Iris. Dan benar saja, sosok putih terbang di depan Vicious Pilking dan menyerang. Sambil mengerutkan kening, Vicious Pilking mengarahkan serangannya ke arah tangan putih pendatang baru. Bam! Dengan ledakan keras yang menggelegar di telinga, Vicious Pilking terhuyung mundur 10 kaki dan meludahkan darah. Tangannya terbungkus es. Sosok putih itu mendarat di sebelah pengawas Iris, sikapnya dipenuhi dengan kekuatan dan menuntut rasa hormat dari siapapun yang berani memandangnya. "Kakak cucu, kenapa kamu ada di sini?" Zuo Fan masih harus berpura-pura dia tahu dia bersembunyi di dekatnya. "Apakah kamu selalu di belakangku?" Kamu mencuri dari bangunan bunga melayang dan berpikir aku tidak bisa mengejar ketinggalan." Cucu memelototi Zuo Fan. Zuo Fan terkejut saat dia berpura-pura berteriak, "Apa? Kak cucu, kamu dari gedung bunga melayang? Kalau begitu, pengawas yang mana Anda?" Zuo Fan melihat ke tempat lain selain ke arahnya, seperti anak kecil yang tahu dia melakukan kesalahan. Dia mencoba membuktikan ketidakbersalahannya sambil menunjuk Qin Caiqing, "Saudari cucu, ini bukan salahku, aku dipaksa. Itu dia pengkhianatmu. Dia yang harus disalahkan, bukan aku." Menggelengkan kepalanya, cucu memegang dahinya dengan marah. "Kamu bocah, kamu berani mengatakan ini ketika kamu tidak memiliki keberanian untuk bertanggung jawab. Kamu pantas dihukum." Dia kemudian membungkuk di atas Qin Caiqing untuk memeriksa lukanya. Ini hancur. Qin Caiqing mengangkat kepalanya yang berat dengan susah payah saat air mata mengalir. "Maafkan aku mengkhianati bangunan bunga melayang." Bam! Vicious Pilking memecahkan es di tangannya dan memelototi cucu, seni bela diri tingkat tinggi, Arcane Moon Art. "Hahaha, Tuan bangunan bunga melayang, Chu Qingcheng, Anda akhirnya menunjukkan diri Anda. Bagaimana lukamu?" Aku bertanya-tanya. "Apakah Anda ingin saya meringankan rasa sakit Anda?" "Apa, saudari cucu, Anda Tuan bangunan bunga melayang, Chu Qingcheng." Zuo Fan menyaksikan sosok cantiknya dalam kesunyian. Dia tidak berpura-pura kali ini. Wanita momok yang dia temui di daerah kumuh sebenarnya adalah Tuan bangunan bunga melayang. Apa yang dia lakukan di sana? Karena dia tidak bisa membuat kepala atau ekornya, dia mengesampingkan pertanyaan ini. Yang lebih membuat Zuo Fan kesal adalah bahwa Chu Qingcheng disebut sebagai kecantikan nomor 1 di kekaisaran. Dan dia pernah menyaksikan wajahnya sekali. Siapa yang bisa memiliki fitur sempurna itu jika bukan Chu Qingcheng? Dia tidak pernah mempertanyakan identitasnya, membuatnya ragu apakah otaknya telah lepas untuk menjadi sebodoh ini. Tapi kapan aku menjadi begitu bodoh? Saat itulah aku melihat wajah cucu. Zuo Fan menghela nafas, bahkan sekarang dia merasa santai ketika mengingat gambar itu. Tidak disangka seorang wanita benar-benar bisa memiliki pesona seperti itu. Pria sebelumnya tidak akan pernah membayangkan hal itu mungkin. Mengabaikan kedua tatapan mereka, Chu Qingcheng melihat luka Qin Caiqing dan sebuah botol muncul di tangannya. Dia membukanya dan bau manis itu membuat mata kedua orang itu berkilat karena keserakahan. Getah giok body. "Kakak senior, aku tahu betapa kamu sangat peduli pada bangunan bunga melayang. Maafkan aku gagal sebagai lord dan membuatmu menderita." Chu Qingcheng memindahkan kerudung birunya sedikit dan membiarkan setetes jatuh di mulut Qin Caiqing. Tubuh Qin Caiqing mulai bersinar dalam rona hijau, dipenuhi dengan vitalitas yang tak ada habisnya. Bahkan rerumputan di bawahnya mulai tumbuh tak terkendali. Racun di tangannya juga telah surut dan tidak lama kemudian kembali berwarna putih.
Yan Song dan Zuo Fan yang tamak menelan ludah, mata mereka tertuju pada botol itu. Ini adalah kedua kalinya dia melihat efek body jade sap dan vitalitasnya yang tak ada habisnya membuatnya kagum. Ah, tidak, setetes lagi hancur. Zuo Fan mengeluh, mempertimbangkan apakah akan mencuri botol itu atau tidak. Pikiran ini juga ada di benak Yan Song. Hehehe, body jade sap adalah obat legendaris. Sungguh mistis. Vicious Pilking menjilat bibirnya. Tuan Chu, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Wanita tua itu akan mati dan bangunan bunga melayang akan runtuh tanpamu. Beri aku akar bodi dan aku akan memberimu penawarnya Rainbow Cloud Palm. Ini akan memastikan kelangsungan hidup bangunan bunga melayang Anda. Akar bodi adalah dasar dari bangunan bunga melayang. Tanpa itu, Pilking Hall akan mengamuk dan bangunan bunga melayang akan kehilangan tempatnya di antara 7 rumah. Apakah Anda menganggap saya sebagai anak berusia 3 tahun, Yan Song? Mata Chu kinceng dengan kebencian yang dalam, dan balas dendam nenek. Hahaha, wanita tua itu berpikiran sempit. Melayani mereka dengan benar. Tuan Chu, saya menyarankan agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Vicious Pilking tertawa mengejek. Chu Kinceng mengepalkan tinjunya. Pengawas iris tersentak beberapa kali dan bangkit dengan lemah. Wajah pucatnya memelototi Yan Song. Kinceng, aku melukainya dan sekarang dia tidak bisa menggunakan seni bela diri tingkat tinggi. Bersama-sama, kita bisa mengakhiri kakek ini. Tapi kakak senior, bagaimana dengan pengawas yang diracuni? Rasa sakit membutakan pandangannya, tetapi segera fokusnya pulih. Pengawas iris berkata, semuanya untuk masa depan bangunan bunga melayang, bahkan kematian semua pengawas. Kinceng, serang. Chu Kinceng masih diam saat Qin Cai King berteriak, Kinceng, kita tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk membunuh anjing tua ini lagi. Kami tidak akan membalas dendam untuk nenek. Chu Kinceng terbangun dan matanya menjadi semakin dingin. Song Yu, minggir. Suara pahit Chu Kinceng keluar. Zuo Fan dengan patuh menyingkir. Dia sekarang menonton kesibukan dan menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Tak satu pun dari mereka yang waspada terhadap kultivator Bone Tempering lapisan kedua. Hehehe, bertarung, bertarung. Mati kalian semua dan biarkan kalian benar-benar menuai hasilnya. Zuo Fan menyeringai. Menyipitkan mata, Vicious Pilking menyaksikan tekad keduanya dan tangannya bertumpu pada labu di pinggangnya. Tuan Chu, pikirkan baik-baik. Jangan menyesal nanti. Aku akan menyesalinya seumur hidupku jika aku tidak membunuhmu sekarang. Chu Kinceng mendengus saat dia dan pengawas iris menyerang Yan Song. Dalam 2 lawan 1 ini, Yan Song, yang tidak bisa menggunakan seni bela diri peringkat mendalam berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Tapi dia tidak panik, buku-buku jarinya memutih saat dia mencengkeram labu. Ledakan. Petir ungu tiba-tiba menyambar, menghentikan kedua wanita itu. Vicious Pilking mengerutkan kening saat dia menoleh ke arah pendatang baru. Bersambung.